Bagi Israel yang saya sebutkan di surat Al-Baqarah 147, surat Al-Baqarah 22, ya. Tadi 247, 242 ya. Ini ahli fisika banyak kan di daerah orang-orang Bani Israel. Lihatnya diulang-ulang 247, 102. Yaitu yang namanya Tesla, kemudian Albert Einstein menyatakan bahwa semuanya di alam semesta raya ini punya energi, Pak. Dan energi itu membuahkan apa? Getaran, Pak. Terus akhirnya ada frekuensi. Kalau ada bergetar, itulah frekuensi. Dan polanya itu biasanya berputar. Ada yang bergelombang, ada yang berputar. Ya seperti halnya kita toa dan sai itu kan polanya sama. Itu kan putar. Kemudian sai, itu kan naik pelan-pelan kemudian lari. Itu semuanya adanya gerakan energi. Bahkan benda mati pun Bapak Ibu sekalian, ya ini para pakar fisika ya, ini saya sebutkan. Ini jenengan lihat ini ada energi kan? Benda mati ada enggak? Hah? Ada Pak ternyata. Kelihatannya mati tapi ada molekul-molekul, ya. Di situ ada apa istilahnya? Atom, Pak, atom. Jadi kalau istilahnya di dalam pulpen ini, misalkan ya, itu ada energi, ada istilah atom-atom elektron, terus kemudian proton, ya. Yang mana kalau misalkan yang selalu berputar, Pak, semuanya pasti polanya berputar. Seperti halnya alam semesta raya ini. Kenapa? Kalau misalnya dibakar itu kan akan berubah jadi apa? Arang atau mungkin hukum namanya istilah dalam alam semesta itu hukum konversi, berubah. Seperti halnya misalkan jenengan lihat benda lukisan, Pak, itu kan benda mati. Kalau lukisannya misalkan yang indah seperti taman, seperti surga atau gimana yang indah sekali. Bangunan yang indah, misalnya Pak Trianto bangun rumah, Pak Mahmud bangun rumah yang bagus. Jadi kan lihatnya senang kan? Lukisan gitu. Tapi kalau misalkan lukisannya masalah peperangan, kesedihan, tentang misalkan kota yang kumuh, atau misalkan seorang laki-laki yang kotor, gitu kan ada lukisan-lukisan peperangan, sekian anak menjerit, itu kan berubah vibrasi kita, getaran kita itu kan akan dari naik jadi turun, Pak. Atau misalkan jenengan lihat, misalkan saya marah-marah gitu, jenengan atau ustaz marah-marah kayak gitu, atau misalkan seorang bapak marah-marah pada anaknya, vibrasinya apa? Ya kalau emosi kan pasti kan vibrasinya, getarannya itu rendah. Tetapi kalau misalkan dengar yang berbeda, enjoy, bicara baik-baik, itu kan juga vibrasi. Dan semuanya itu adalah energi dari yang dikeluarkan dalam semesta raya atau diri kita itu semuanya ada satuan, yaitu adanya hubungan, Pak. Semuanya. Jadi ya itulah yang namanya vibrasi, Pak. Maka ada seseorang yang karismatik, dapat karismatik, Pak. Itu kan semuanya juga vibrasi. Dan Nabi Muhammad itu punya khas. Nabi Ibrahim juga punya khas karismatiknya. Karena apa? Diutus Nabi itu kan punya sifat-sifat seperti siddiq, fatona, tabligh. Ya itu kan kalau ahli fikih ya. Fikih itu kan orang-orang yang otak-atik, tapi kan dari beberapa pengalaman kita lihat orang-orang yang bisa dipercaya apa? Kemana? Siddiq, fatona, tabligh, itu bisa menyampaikan. 21 surat Al-Ma'arij ya. 33 maaf.
dan ketiga ya 21 bahwa Nabi Muhammad itu jadi seorang tauladan. Ketika memang Nabi Muhammad punya vibrasi Pak, punya sampel yang ditetapkan Allah. Nabi Ibrahim juga sama, surat 60 dari 4 punya vibrasi. Coba kita lihat surat ya ayat ini dari surat 33 ayatnya. Jadi kan 33 21 60 dan 4. Monggo. Alhamdulillah syaitan rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjuwa yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagimu pada Rasul Allah itu ada uswah hasanah. Yang mana jadi apa? Uswah itu dari sawayas, ya tasawah itu sama, itu jadi contoh, sampel, tauladan. Berarti kan Nabi Muhammad itu kan punya vibrasi yang luar biasa, energi yang biasa. Kalau kita walaupun para nabi itu sudah meninggal, berarti kan benda mati, sesuatu yang benda mati itu kan apa? Masih punya vibrasi. Seperti saya sampelkan tadi, seperti halnya pulpen ini, itu kan, ini walaupun benda mati, itu kan punya vibrasi. Jadi kami misalkan meninggal, saya mungkin punya jejak digital yaitu di YouTube. Atau orang yang sudah meninggal pernah bicara di podcast atau di YouTube itu, kan punya jejak digital. Ya itulah vibrasi yang sudah walaupun sudah meninggal. Makanya surat Al-Baqarah 154, ya. Wala taqul lima kalau bisa diampak al ahya wala kila tashurun. Kan surat 2 Al-Baqarah 154 sebelah kiri paling atas sampai 156 ya. Wala taqul lima kalau bisa diampak al ahya wala kila tashurun. Dan janganlah kamu kira orang yang mati itu pikirannya adalah ya sudah tidak ada kehidupan. Padahal mereka itu meninggalkan jejak-jejak, misalkan jejak digital. Nabi Muhammad meninggalkan uswah hasanah, ajaran itu hasanah 1067. Ini hukum alam semesta Bapak Ibu. Jadi bahwa semuanya di alam semesta raya itu punya energi, walaupun itu benda mati. Orang yang sudah mati juga masih punya energi. Makanya menjawab dengan ayat ini, terus akhirnya mengatakan bahwa orang yang meninggal itu sama dengan yang hidup. Bukan gitu, tapi vibrasinya, frekuensinya itu masih ada. Jejak-jejaknya itu sudah ada, menjadi sorot teladan. Ada kisah-kisahnya sorot teladannya dari Nabi Muhammad yang harus kita ikuti. Masuk orang-orang yang misalkan ya seperti buku-buku yang kita baca, misalkan kita para akademisi ya misalkan ya dari kedokteran misalkan dokter Fajar, itu kan baca buku-buku orang yang mungkin sudah meninggalkan apa? Jejak-jejak hasil karya mereka, ilmu yang sudah ditularkan dari mereka itu. Hanya di sini wala taqlina kalau bisa bilang yang sudah terbunuh dalam peperangan ataupun juga sudah dimatikan itu adalah mati. Itu mereka hidup, apa vibrasinya, frekuensinya masih ada, jejak-jejaknya juga masih ada. Berikan contoh dan seperti Nabi Muhammad. Seperti halnya kalau dengan ayat ini orang mati sama dengan hidup, apa bedanya?
Kan hampir sama dengan surat ini ya. Surat Al-Baqarah 154 itu 3 garis 3169. 3169. Coba kita buka. Wala tahbanal ladzina qutilu fisabilillah sama kan? Amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sangka orang-orang yang terbunuh pada garis hukum Allah itu mati. Orang-orang yang terbunuh dalam garis hukum Allah, vibrasinya apa? Getarannya yang disampaikan sampai sekarang masih mempunyai karya-karya yang luar biasa, yaitu fisabilillah, yaitu pada hukum tegasan, hukum dari hukum Allah. Sementara ini semuanya kan fisabilillah dalam garis hukum Allah, ketetapan sunatullah semuanya pada kita buat dalam ketetapan hukum sunatullah. Ikuti garis hukum Allah. Yang baik-baik disampaikan kan. Nah, itu semuanya meninggalkan jejak-jejak. Walaupun mereka sudah mati, tapi mereka masih hidup. Yang mana mereka akan diberi rezeki oleh Allah pada sisi Allah nanti kelak. Itulah semuanya yang mana manusia itu punya istilahnya energi. Walaupun benda mati itu Pak ya, semuanya ya. Atau yang pohon, misalkan pohon. Pohon juga kalau kita amati misalkan ya, itu ternyata juga luar biasa. Orang-orang sarjana itu sampai meneliti pohon bagaimana berkembang biak, hingga mereka bagaimana mengembangbiakkan biji-bijian semuanya bagaimana mengembangkan, hingga akhirnya ilmu agrobisnis. Dan malah akhirnya umat Islam tertinggal dalam hal teknologi agrobisnis. Malah diteliti oleh orang-orang Muslim, hingga kita tertinggal Pak Ibu semuanya. Orang-orang Yahudi itu malah bisa itu menanam pohon di gurun pasir, itu bisa Pak. Itu banyak kan tercipta di negara Arab yang gunung pasir itu bisa tercipta. Kan banyak ya dari video-video itu bisa menanam pohon di gurun pasir yang sangat panas, sangat mudah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah teliti orang Yahudi itu dengan tetesannya sedikit-sedikit, bukan sangat banyak Pak. Jadi menanam pohon itu dengan tetesan yang konstan, tetes sedikit-sedikit, bukan disiram sok sekali, udah, tapi sedikit-sedikit. Makanya ada teknologi hidroponik dengan tetesannya sedikit-sedikit. Ini teknologi yang ditemukan oleh orang-orang Yahudi di surat Al-Baqarah 47-102 itu, yang ditularkan pada manusia. Seharusnya ilmunya ini kan kita adopsi, bukan kalau semuanya dari Bani Israil itu haram. Ada. Nah kita kalau gitu semuanya ya sudah selesai. Kita tidak bisa tertinggal. Dengan tanaman kalau tetes sedikit-sedikit kan, kadang itu kan besar semuanya, maka tertinggal. Tapi kan gurun pasir Bapak semuanya, diambil tanah dari mungkin yang sekarang subur di Indonesia, jadi yang punya, kemudian tanam tetes sedikit, akhirnya tumbuh Pak ternyata. Dan diteliti, diamati Pak, dieksplor apa. Ini kalau gini gimana? Karena mereka punya kreativitas dan mau beradaptasi di semua negara mereka itu, orang-orang Yahudi, orang Bani Israil. Tapi kita misalkan sedikit aja nggak usah. Ojo, ini wae itu orang penting mangan, seneng-seneng wae. Tidak mau berkembang untuk kita. Iya benar kan? Ini kan ngomong kayak gini kan kenyataan umat Islam di Indonesia. Tapi mereka itu mau mengekspor, mau keluar dari zona nyaman.
mengeksplor bagaimana bisa mengeksplor di planet yang lain, di planet Mars. Itu apa ada di dalam situ? Di bulan itu ada apa di situ? Sampel tanahnya diambil, sampelnya dari bulan diambil, dari Mars diambil. Ini apa? Ternyata, wah, ini luar biasa. Jadi akhirnya itu kita tertinggal, Pak, pada abad 7 sampai 13, abad yang abad Masehi itu umat Islam tertinggal. Yang dulunya itu mengadopsi banyak ilmu dari mana saja diambil, diteliti. Kita umat Islam tertinggal. Karya-karya buku yang ilmiah dari umat Islam sendiri sudah tertinggal. Karena memang gimana ya? Kita ternyata tidak mau kembali pada Al-Quran, malah mengembalikan pada ceritanya, katanya yang tidak logis, yang tidak hak. Nah, kemudian masalah tadi, masalah getaran ya. Kita itu memang dari kita itu ada yang positif negatif ya. Tapi kita sebagai ini pilihan semuanya. Kita kadang dalam satu kelas, dalam satu zaman. Ada juga vibrasi yang positif, ada yang negatif. Ada getaran yang memberikan frekuensi yang negatif. Kita tinggal 17199. Coba kita buka sama 7199 ya. Yang ini mungkin sudah pernah disampaikan, cuma kita ulangi lagi. Jadi kita harus ada pilihan untuk kita. Kalau misalkan kita mendapat vibrasi atau getaran, atau dari itu orang-orang yang sekeliling kita itu orang-orang yang negatif, Pak. Alhamdulillah Syaitanir ayatnya pendek, Pak. Qul afza wa'mur bil urf wa'id 'anil jahilin. Lakukan apa? Al-af. Afwan apa artinya? Maaf. Atau penghentian. Sudah, habis ini aja ya. Wa'mur bil ma'ruf, dan sampaikanlah, serulah dengan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Sesuatu yang hak, yang jelas, benar. Yaitu apa? Ya tentunya sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hukum-hukum alam semesta raya ini. Wa'rid 'anil jahilin, dan pertanyaan dari orang yang bodoh. Ya wis tak ngerti ya. Nah, jangan bantah-bantah orang yang bodoh itu udah habis waktu, Pak. Berbantah-bantah orang yang bodoh itu kan jahiliyah itu apa? Kolot, Pak. Ini harus ini rak gelem berubah. Apa kok iki? Nah, metodenya kayak gini, nggak bisa berubah, harus ini. Pokoknya kayak gini, itu hukum jahiliyah. Jahiliyah itu kolot dengan sesuatu yang sudah dipegang dari turun-temurun, terutama tradisi atau mungkin sedang tidak mau berubah dengan saran atau dengan ucapan dari, ya termasuk di kalangan akademisi juga sama, boleh. Dan metode itu kan juga berubah, Pak. Itu kan masih dalam lingkup hipotesa, bisa benar, di dalam waktu juga bisa salah. Teori-teorinya bisa salah dari bumi, misalkan teori mengatakan bahwa bumi adalah sentris ya, jadi semua planet-planet itu matahari, bulan itu mengitari bumi. Tapi setelah diteliti kan ternyata semua planet-planet itu mengitari matahari. Itu semuanya teori terbantahkan setelah adanya penelitian. Itu makanya kita jangan menganggap kita juga yang paling benar, karena semua teori tidak bisa berubah. Hanya selalulah kita banyak belajar dengan orang-orang.
nggak menutup diri. Tetapi manusia itu ya tadi karena apa, kita bersinggungan dengan orang-orang yang vibrasinya, lingkupnya yang bodoh atau negatif, juga akhirnya kita, misalkan satu kelas itu ada orang satu yang waras Pak, yang lain itu orang-orang juga semuanya bisa ikut Pak. Dia bisa karena vibrasinya negatif semuanya. Nah, baik. Makanya dalam diri kita itu pilihan, silakan. Tapi kita perintahnya itu kan menghindar, mu'arid dari vibrasi atau lingkup orang-orang yang berfrekuensi yang negatif. Ya. Seperti hati kita itu juga akan tervibrasi atau tergetar hatinya Pak. Surat 8 dari sering 2 Pak. Kan ayat itu sering kita baca ya, berulang-ulang. Kalau kita baca Al-Quran itu kalau belum bergetar Pak, kita kembali pada surat 8 dari sering 2. Ayat ini sering kita baca Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin itu Pak, Allah tetapkan dalam Al-Qur'an ini ciri-ciri apa? Orang mukmin itu adalah ketika diingatkan, dzikira, dibacakan, diingatkan, dipikirkan ya, dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tersurat dalam Al-Quran dan yang tersirat di alam pertama di alam semesta raya ini gemetar Pak. Berarti ada vibrasi yang positif sangat luar biasa, kita akan naik Pak. Sudah itu alam semesta raya. Semesta raya ini ada getaran Pak, frekuensinya Pak. Bahwa kita itu sampai kadang misalnya Pak, kalau kita misalkan mendirikan sholat waktu malam terus kita keluar melihat keluar gitu rumah ya Pak ya, lihat bintang-bintang yang jaraknya itu kan jutaan tahun cahaya. Wah, bisa Pak, kita bisa nangis Pak. Betul Pak, kita bukan apa-apanya. Waktu siang hari setelah kita keluar sebentar aja, kita berpanas-panasan, kita ingat dengan ayat bahwa Al-Quran menyatakan bahwa matahari adalah titik jatuh dan tempatnya adalah neraka. Tak bisa nangis. Betul Pak. Jadi bisa bergetar itu karena ada vibrasi dari mana orang-orang mukmin itu. Kalau betul-betul mau mengakui kuasa Allah akan tergetar Pak. Walaupun dikasih ilmu yang banyak seperti orang-orang Yahudi, penerima Nobel yang dulunya banyakkan orang Yahudi yang mana 900 penerima Nobel itu kan 80% orang-orang Yahudi Pak. Tapi mereka tidak bisa seperti orang-orang mukmin. Masalah teknologi semuanya sains, tapi mereka tidak bisa jadi orang mukmin kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Yang mana sentuh hatinya Pak. Iya benar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan dianalisikan ayat-ayatnya. Bukannya dibaca Pak. Hanya baca itu memang vibrasinya seberapa. Tapi kalau dianalisakan ini vibrasinya luar biasa. Getarannya akan berbeda, frekuensinya juga akan beda. Meningkatkan keimanan kita. Setelah kita itu beda, misalkan dengan berkumpul dengan orang-orang bodoh di grup BA atau apa ya, yang isinya cuma guru-guruan,
tidak ada istilahnya istilah tilawah atau juga baca-baca Al-Quran atau misalkan BA-nya isinya cuma bulowa, apalagi nun sewu yang kotor, mesum kayak gitu tuh vibrasinya ya silakan pilihan jenengan mau apa, mau keluar ya silakan. Tapi kalau jenengan di grup BA-nya isinya adalah memberikan vibrasi yang positif, ya, tidak membuat kebencian, enjoy, enak, menjadikan kita itu menjadi tambah ilmunya. Kenapa menjadikan apa vibrasi getaran yang sangat positif bagi kita. Ya. Misalnya kita jenuh, penat dalam pekerjaan, kemudian kita rehat sejenak, kita cas, misalkan kita wudhu dulu atau kita mandi dulu, kemudian kita lepaskan kesalahan kita, membuang kotoran kita, kemudian kita berdoa dengan pikir pada Allah, berdoa atau sholat, dan fresh Pak, vibrasinya akan naik lagi getaran kita. Ngomong dengan orang lain juga akan enak. Ya, jadi seperti itulah kita itu dalam kehidupan itu ternyata di alam semesta raya itu ada getaran-getaran vibrasi, karena semuanya alam semesta raya itu punya energi, walaupun benda mati, tapi yang satu karena orang meninggal pun juga punya vibrasi. Seperti halnya misalnya pulpen itu kan punya atom, misalnya atom, ya toh. Kalau misalkan lukisan yang baik dulu, nah itu kan juga mengaruhi diri kita. Jadi semuanya di alam semesta raya ini ada sesuatu yang mana semuanya kembali pada kekuatannya, yaitu adalah Allah. Dan orang mati pun juga nanti akan pasti akan direkam semuanya, apapun aktivitas yang setiap darah ataupun biji atom pun akan ditimbang. Kita punya rekaman Pak. Mas 1714 ya. Iya. 117, 13, 14, 15 itu. Karena semuanya alam semesta itu punya getaran Pak, yang membuat apa? Kita itu ada frekuensi baik atau buruk kita akan tercatat di sana nanti. 117, 13, 14 sampai 15 ya coba kita belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul insan alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nurjillahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyur. Dan setiap manusia insan alzamnahu ditempatkan ta'irahu di punggungnya, lehernya, di unuqi. Tanggung jawab yaitu ta'irahu, yang mana di sini itu ada rekaman di ada frekuensi di sini Pak. Kayak untuk frekuensi itu apa futuristik itu kan tembakan sini adalah apa nanti? Yang seperti halnya chip gitu. Karena di sini pusat saraf Pak. Kalau jenengan lihat film-film orang kalau mau dipenggal itu kan di sini, karena di sini pusat saraf, pusat informasi semuanya di sini. Sudah selesai. Semua data itu di sini semuanya. Wa nurjillahu yawmal qiyamah, nanti waktu dibangkitkan al-qiyamah. Bangkitan Pak, bukan hancuran. Kalau hancuran itu sangat, kiamat itu dari kaum maya umum. Dari kata fi'al mudoreknya itu, hadis dan mudoreknya, sorot aslinya itu jadi kiamat, masdarnya kata bendanya adalah kebangkitan, bangkit, berdiri, itu.
yaumul akhir, yaitu dengan kitab Yalqahu yang mana sudah sampai pada dirinya, mansyura dalam keadaan terbuka, yang mana akan terkorelasi dengan ayat yang lain, yaitu surat 83 ya, 83 7 dan 9. Coba 3 sama 18 sampai 20 ya. Coba kita lihat Pak. 83 7 18 20. Ya, kita satu-satu. Ini orang mati nanti akan dibangkitkan semuanya karena punya vibrasi juga Pak. Karena hukum alam semesta raya itu ada hukum juga, hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum pertukaran. Hukum juga pasti kamu mengerjakan apa, pasti ada apa pertanggungjawabannya. Surat Al-3 kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Ketahuilah bahwa kitab al-fujjar, orang yang membangkang, lafi sijjin, dalam sijjin. Apa apa sijjin? Dan apakah itu sijjin? Kitab marqum. Kitab itu ketetapan. Ketetapan. Marqum itu dari kata roh mayarkumu, roh bentuk registrasi Pak, jenengan punya NIK. Nah itu kan roh angka, jenengan sudah dikasih angka-angka, algoritmanya sudah ada Pak. Jadi kita itu punya DNA-nya sudah ada di sendiri, dibangkitnya tinggal DNA. Karena kita sudah punya data gitu. Terregistrasi. Kalau saya masuk pondok dulu ada marok udah dari politika, rekam nomor santri itu berapa? Nomor santri dulu saya 15-14 dan masih hafal saya. Walaupun 30 tahun yang lalu. Bahkan nik apa ya? Punya rekam nomor. Marfik yaitu rekaman. Nomor rekaman yang telah terdaftar, terregistrasi Pak. Kita itu sudah dikasih oleh Allah di sini. Tinggal dibuka Pak nanti Pak. Marfik rekaman. Bahasa rekaman itu dari bahasa Arab. Rok. Rekaman, rekam, rokem. Rok. Kalau tidak tahu istilah-istilah kayak gini itu tidak bisa. Benar Pak. Alam semesta raya itu sudah terekam semuanya Pak. Punya rekam semuanya. Dan punya apa Pak? Punya algoritma angka sendiri. Luar biasa, teknologi Allah tidak bisa dicontoh orang makhluk lain. Semuanya adalah ciptaan Allah. Kemudian surat 18 ini kan sijjin. Ya, sijjin. Kemudian ilyin, kata ayat Allah. Allah berarti kan sijjin itu ya penjagaan Pak. Kalau ilyin itu data Allah tinggi, kitab yang sangat tinggi. Oh ya. Oke, saya lanjut. Jadi di surat 18 garis 92 sama. 3 Allah inna kabul abror lafi aynin, yang mana kitab al-abror, kata-kata abror itu adalah kata birrun, yang berbuat baik.
Fujar itu kan dari orang yang belakang. Bror itu kata birrul walidain, dengan berbakti pada walidain. Surat 2177 Nasal birru an tuwallu wujuhakum al birru al abror. Tapan yang baik tapi eliyin dalam eliyin itu apa? Apakah itu eliyin? Ditabung marfu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya tadi setel untuk adakan sesi tanya jawab. Enggak ya Bapak Ibu sekalian. Ini sebetulnya ayat ini sudah sering kita bahas, karena saya ingin mendalami lagi tentang hubungan dengan alam semesta raya, hukum alam semesta raya. Boleh kalau kita astagfirullah wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.